Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita hari demi hari. Ya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan hari ini kita sudah memasuki minggu yang berikutnya dari bulan Desember, Senin 23 Desember. Saudara sudah makin dekat merayakan Natal yang secara kalender Gregorian dirayakan 25 Desember. Terlepas dari berbagai macam kontroversi, apakah Yesus lahir tanggal 25 atau tidak, yang pasti fakta sejarah menyatakan Yesus telah lahir sebagai manusia. Dan kita sudah belajar banyak sekali dimensi mengenai kelahiran Kristus ini yang kita mesti mengerti sebagai orang percaya. Dan kalau saudara mungkin baru pertama kali mendengar renungan malam ini, saudara bisa ke website kami atau juga ke YouTube channel kami. Di sana di dalam website YouTube channel GBI Manuel ada banyak video-video lain yang sudah saya share khususnya di sepanjang bulan Desember mengenai makna kelahiran Kristus. Hari ini kita akan belajar dengan judul Natal, lahirnya Sang Penebus. Galatia 4 ayat 4-5 berkata, "Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak." Kapan itu waktunya? Waktu dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya yang telah lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Tentunya ini mengacu kepada Natal atau kelahiran Kristus saat ia datang sebagai manusia, karena ia adalah Tuhan di dalam daging. Dan Yesus dalam kelahirannya mengemban misi yang sangat mulia, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa, menebus manusia dari dosa. Saudara, kata menebus ini dalam bahasa aslinya ada menggunakan bahasa istilah-istilah beberapa, saudara. Dan istilah-istilah itu menggambarkan bagaimana kita ini budak dosa dan kita sudah dibeli dengan harga tertentu, seperti seorang budak yang dibeli dari pasar perbudakan, lalu harus diberikan sejumlah uang agar orang itu menjadi milik sang tuan yang baru. Demikian juga dalam kehidupan kita secara rohani. Kita ini adalah budak dosa, ada dalam pasar dosa kalau kita mau katakan seperti itu. Lalu Tuhan mengangkat kita dari pasar dosa itu, dari budak dosa itu, sehingga kita menjadi milik Allah yang sesungguhnya. Ini makna kelahiran Kristus yang sangat penting. Kelahiran Kristus tidak bisa dipisahkan dengan karya penebusannya di kayu salib. Karena itulah pada saat kita menyampaikan berita Natal, khususnya kalau misalnya saya diberikan kesempatan khotbah untuk khotbah dalam acara Natal, saya seringkali menghubungkannya, mengkoneksikannya dengan karya Kristus di kayu salib. Karena karya Kristus di kayu salib itu adalah puncak dari kelahiran Kristus, puncak rencana Allah dalam kehidupan Kristus. Ada begitu banyak ayat-ayat lain yang bisa dijadikan referensi mengenai Yesus ini sebagai penebus kita. Misalnya dalam 1 Korintus 1 ayat 30 di sana dikatakan, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Galatia 3 ayat 13, "Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib." Dan kalau saudara membaca kitab Galatia secara keseluruhan, Paulus mengecam jemaat Galatia karena menambahkan karya Kristus dengan tradisi Yudaisme, misalnya sunat dan tradisi-tradisi lainnya, sehingga seolah-olah karya Kristus tidak berarti
Dan Paulus mengingatkan mereka, jangan mau dibodohi lagi dengan konsep itu. Karena justru Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Karena setiap orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat dan tidak ada orang yang bisa melakukan secara sempurna, itu diperhitungkan terkutuk. Karena satu saja gagal, kita diperhitungkan gagal semuanya. Karena itulah Yesus telah mati menjadi kutuk bagi kita di kayu salib. Dan ayat 14 dikatakan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Kristus Yesus Tuhan kita lahir bukan hanya sebagai manusia sama seperti nabi-nabi lain atau manusia biasa lainnya. Ia lahir sebagai penebus, bahkan ia adalah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang lahir untuk dikorbankan dan mati. Ia adalah manusia yang sudah ditetapkan kapan akan lahir dan kapan akan mati, bagaimana cara matinya, sudah diatur semua dalam providensi Tuhan, dalam kekuasaan dan kedaulatannya. Karena itu, ini satu makna Natal lagi yang perlu kita mengerti. Dan kita patut bersyukur saat kita mengerti kebenaran ini, sehingga makna Natal itu menjadi makna yang begitu berarti bagi kita. Natal bukan hanya sekedar pesta pora, holiday, atau sekedar perayaan rutin biasa. Natal adalah pesan yang menyatakan Sang Juru Selamat, penebus sudah lahir bagi kita. Wow, haleluya, bagikan pesan ini kepada orang lain kalau saudara diberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.